baik, kali ini kita akan coba project selanjutnya ya, face detection di Python. Nah, untuk face detection kita bisa memanfaatkan ya library yang disebut dengan OpenCV. Nah, itu yang sudah sangat populer sekali gitu ya. OpenCV itu sendiri itu singkatan dari Open Source Computer Vision ya. Nah, nanti kita bisa install di eh, project kita OpenCV-nya ya. Kita nanti menggunakan PCAM lagi. Nah, dengan nama package-nya OpenCV Python yang ini ya, nama package-nya yang ini. Nah, kemudian ada beberapa fungsi, fungsi yang dapat kita gunakan nanti ya. Ada tiga, yaitu emRead, emShow, dan uh, emWrite. Nah, ada tiga fungsi di sini. Nah, untuk yang emRead di sini, nah ini digunakan untuk membaca gambar gitu ya. Dan format yang didukung untuk gambar ya, untuk gambar yang mau dibaca ini formatnya dari mulai PNG, JPEG, kemudian JPG gitu ya, TIFF dan yang lainnya. Nah, untuk yang IMShow sendiri, nah yang IMShow ini, nah ini digunakan untuk uh, menampilkan gitu ya, menampilkan sebuah jendela atau window, nah gitu ya, dari gambar yang tadi sudah dibaca, gitu ya. Atau misalnya untuk gambar yang sudah kita tandai wajahnya di kasus yang ini. Kemudian uh, ada emWrite, nah yang terakhir yang ketiga. Nah, fungsi ini digunakan untuk dari namanya saya sudah write ya, digunakan untuk uh, menulis gitu ya, menuliskan gambar yang tadi sudah kita load dan sudah kita tandai di sini contoh kasus ini ya. Nah, kemudian ada satu buah lagi ya, satu buah file yang harus kita download terkait dengan pendeteksian wajah ini ya. Itu menggunakan HAR Cascade ya. HAR Cascade ini bisa kita temukan di di library OpenCV ya, khususnya tadi di di alamat ini. Nanti alamat ini juga saya sertakan di deskripsi video ini ya. Ya, untuk har cascade ini digunakan untuk mendeteksi wajahnya, untuk yang khusus yang nanti yang frontal face default yang ini ya. Jadi nanti kita download file ini, kemudian nanti kita sertakan atau kita copy paste lah istilahnya, copy paste di folder project kita gitu ya. Nah, langsung saja, misal kita buka PCAM, kemudian kita buat project seperti biasa. Nah, misal nama projectnya face test gitu ya. Nanti biasa di browse, kemudian ini saya sudah buat sebelumnya, karena nanti kalau misalnya harus nunggu install juga nanti jadi lebih panjang videonya ya. Jadi saya sudah install terlebih dahulu dan saya sudah buat file projectnya terlebih dahulu ya. Misalnya ini seperti ini ya, untuk menunjukkan saja di sini kita klik OK. Nah, kemudian ini ada pilihan untuk interpreternya, biasa saya gunakan virtual environment, kemudian Pythonnya juga di sini sudah dipilih, tinggal nanti create saja gitu ya, tinggal di create saja. Nah, kalau misalnya sudah jadi seperti ini, nah tadi alamat yang tadi sini, nah ini kita download gitu ya, kita download filenya, file XML-nya kita download file XML-nya, kemudian kita pastekan di di folder kita gitu ya, di folder paste test ini paste saja gitu ya, di sana tinggal dicari gitu ya. Kemudian untuk yang mata, nama filenya har cascade yang yang ini ya, filenya XML juga nanti untuk yang deteksi mata. Nah, sekarang kita pakai yang ini dulu untuk yang
wajah dulu ya, deteksi wajah dulu. Nah, untuk yang deteksi wajah di sini ada ada beberapa langkah gitu ya. Tadi kita harus instalkan dulu di sini OpenCV-nya ya. Tadi OpenCV Python yang ini, package-nya kita instalkan dulu. Biasa di sini OpenCV kita cari Python. Nah, yang ini install. Nah, kalau sudah nanti boleh install NumPy juga gitu ya. Oke saja, karena ini saya sudah ada ya, sudah ada. Oke, saya tinggal buat ininya, programnya. Nah, kemudian nanti gambarnya siapaan juga ya, gambar yang ingin dikenali wajahnya. Nah, gambar yang ini kenali wajahnya. Nah, saya di Python project sini. Nah, ini ada gambarnya. Saya sudah sertakan juga gambarnya. Ya. Di sini. Nah, kita buka. Kemudian kita akan coba ya, kita coba buat programnya. Pertama kan tadi importkan OpenCV-nya ya. Kemudian nanti setelah importkan, langkah selanjutnya berarti nanti kita harus mempunyai variabel untuk menyimpan cascade classifier yang ini, har cascade yang ini ya. Kemudian setelah itu kita harus ubah gambarnya menjadi grayscale gitu ya, karena itu yang akan dikenalnya di sana ya. Setelah itu baru nanti kita sudah di grayscale, kita detect wajah yang ada di gambar itu menggunakan fungsi yang multiscale ya. Nanti fungsi itu akan mengembalikan nilai itu ya, nilai koordinatnya ya. Nanti dicontohkan di sini. Nah, pertama kita import dulu kedua gitu ya. Kemudian setelah itu baru kita buat tadi variabel ya, wajah. Menyimpan tadi classifiernya. Nah, misal variabelnya itu, kemudian dari sini kita buat ini cascade classifier. Nah, mana ya? Cascade. Nah, ini cascade classifier. Nah, di sini kita masukkan file yang tadi ya, file yang ini. Nah, ini file yang ini ada rename enggak? Nah, ini ya, kita masukkan di sini. Cascade frontal face default.xml. Nah, ini ya. Kemudian baru setelah itu kita load gambarnya. Nah, ini load gambarnya gambar yang tadi sudah ada, pakai imread ya. Imread, kemudian namanya apa tadi, namanya di sini gambar.jpg. Setelah itu baru kita grayscale kan gambarnya ya, jadi abu-abu misalnya ya, namanya abu-abu saja variabelnya. v2.cvt. Nah, ini color. Kemudian dari gambar yang akan diubah itu gambar, cv2 yang ini, bgr gray yang ini, seperti itu ya. Sudah, ini sampai sini sudah jadi di grayscale kan gambarnya. Baru sekarang kita detect menggunakan fungsi multiscale ya. Misalnya ini deteksi ya, pakai yang tadi wajah classifier detect multiscale. Nah, di sini
deteknya dari yang gambar yang abu tadi ya, abu. Sini ada beberapa parameter untuk yang multi scale ini ya, untuk gambar, kemudian scale factor, ada apa namanya, minimal min neckboardnya, kemudian ada flagnya ya, ada max size, min size, di sana ada banyak itu ya. Yang ini sini bisa kita lihat juga. Nah misal di sini saya masukkan untuk apa namanya, scale faktornya 1,03 saja untuk step size nya, kemudian ininya 5 ya, min neckboardnya 5 saja. Boleh juga kita masukkan min size nya 100 lah. Nah ini tadi untuk min size, karena gambar yang tadi yang ini, nah ini ukurannya sekitar 370 ke 470 ya, jadi nanti min size di sini jangan lebih besar dari 300, nanti nggak akan ada ya. Jadi hati-hati untuk ini ya, untuk min size ini opsional saja di sini. Nah save, kita lihat dulu di sini, kita printkan ya, print. Nah yang ini kita ingin lihat benar tidak ini jadi angka gitu ya, di sini ya jadi koordinat, tadi kan ini mengembalikan nilai koordinat. Nah kita lihat, nah sini ada ini x 101, ini y 72, ini width, ini height yang ini ya. Nah nanti hasilnya nanti ini harus kita tambahkan gitu ya, untuk membuat kotaknya nanti x ditambahkan dengan width, dan y nya kita tambahkan dengan height nya ya, untuk membuat kotaknya. Nah, ini menggunakan nilai apa namanya, x, y, dan wh nya ya. Sekarang kita buat kotaknya pakai for. Nah ini variabelnya x, y, w, h seperti ini, in deteksi. Nah, jadi kan itu dikembalikannya dari variabel itu ya. Nah ini kita variabelnya kotak, kita beri kotak cv2. Nah ini untuk memberi kotak pakai rectangle. Nah ini rectangle, kemudian ininya untuk parameternya dari gambar yang akan kita beri kotaknya ya, yang ini gambar aslinya, bukan gambar yang abu-abunya. Berarti yang gambar koma, nah ini x, y gitu ya. Kemudian parameter yang selanjutnya ada x tadi ditambahkan dengan width, nah kemudian y ditambahkan dengan height-nya gitu ya. Kemudian setelah itu warnanya, sekarang warna kotaknya mau apa ya, colornya tuh di sini ada color, misal warna biru ya, warna biru. Kemudian ini pakai RGB ya. Kemudian di sini ininya yang terakhir tiknya ya, tebal kotaknya, misal 10 tebal kotak seperti ini ya. Nah sudah, baru kita apa namanya, simpan gambar hasil yang di kotak, sudah diberi kotak ini, pakai cv2 dot im write ya, im write, kemudian namanya hasil saja misalnya gitu ya, hasil.jpg misalnya seperti itu, kemudian koma gambar tuh, baru sekarang sudah dituliskan, kita tampilkan sekarang yang barusan cp2.im show. Ya ini namanya, nama ininya ya, nama jendela yang akan muncul kotaknya, misalnya hasil deteksi, nanti ada ya, kita lihat koma dari gambar yang tadi ya. Terakhir pakai bk ya, supaya nanti hasilnya apa namanya,
si ininya tidak langsung hilang. Windows yang kita tampilkan di sini, yang ini itu ya, kotak jendela yang kita tampilkan tidak langsung hilang, pakai weight key 0 saja. Nah, kita save. Nah, tuh terdeteksi wajahnya ini. Nah, ini tadi nilai yang tadi dari yang detect multiscale yang XYWH itu dikembalikannya dalam bentuk tuple yang itu. Nah, ini kan 10172. Nah, kita lihat di sini. Dari mana 101? Nah, ini 101 nih. Titik ini ya, kira-kira 1172 di sini adanya. Jadi paling atas gitu ya, paling atas. Kemudian yang paling bawah di sini yang tadi X ditambah W dan Y ditambah X-nya di sini, ujungnya di sini. Ya, ujung kotaknya di sini. Jadi yang ini 275 ya, 101 tambah 174 275, koma berarti 72 tambah ini 246, 275 246 di sini. Nah, ini ya. Bisa kita lihat juga kan di bawah di sini ketika kursor kita dekatkan. Nah, ini hasil pendeteksian wajahnya di Python seperti ini. Ya, jadi cukup sederhana. Pertama kita importkan ya, kemudian kita load classifiernya, load gambarnya, kita kemudian buat grayscale-nya, baru nanti detect multiscale di sini ya, keluaran yang ini tadi. Baru setelah itu kita beri kotak dari wajah yang sudah berhasil terdeteksi ya. Ya, terima kasih, jangan lupa ya like dan subscribe.